Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur kepadamu bahwa kami harus belajar juga menahan diri. Kami juga belajar untuk mengekang diri. Kami juga diajar untuk lebih memperhatikan apa yang paling esensial dalam diri kami. Terima kasih Tuhan atas rahmat peringatan ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus hari ini membaharui, meningkatkan mutu kualitas dari puasa. Puasa bukan hanya sekedar kita tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak berarti kita tidak berpuasa karena itu, bukan juga. Jadi Yesus tetap mempertahankan bahwa kegiatan puasa adalah sesuatu yang bagus, yang benar, yang indah, yang mulia, yang luhur. Bahkan di zaman ini ada seorang Jepang yang mendapat hadiah Nobel yang menunjukkan bahwa puasa itu penting bagi tubuh kita. Sebab dengan berpuasa itu ada hal-hal tertentu yang dimurnikan, yang dibersihkan ya, dalam raga kita yang tidak perlu, yang berlebih-lebihan karena makan, karena apa, itu dibuang atau mungkin dimakan, diresap oleh zat-zat lain sehingga menjadi bersih. Jadi puasa sendiri sebagai kegiatan biologis, kegiatan fisik itu menjadi sangat penting karena ternyata menyeimbangkan tubuh kita. Mungkin kebiasaan kita makan makanan tertentu berlemak. Mungkin juga karena kita berlebih-lebihan memakan makanan yang beracun karena junk food misalnya gitu. Dan puasa itu membersihkan. Jadi sekali lagi membersihkan dan menyucikan. Jadi tetap sekali lagi penting dan perlu. Tetapi Yesus memberikan arah yang lebih tepat mengenai motivasinya. Ya, memberikan motivasi yang baru, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar melakukan kegiatan-kegiatan ritual yang sifatnya badani ragawi, tetapi lebih daripada itu karena motif Yesus. Dan itu motif Yesus berarti motif di mana kita diajak untuk menjadikan Yesus sebagai pusat keutamaan, menjadi inti dan ikut serta di dalam penderitaan dan salib Tuhan. Jadi puasa juga seringkali menjadi sulit bagi kita, dan saya juga merasakan pengalaman sulitnya ya. Bukan berarti saya tidak berusaha, tetapi di situ dorongan-dorongan kita untuk berpuasa itu harus seperti Yesus sendiri yang meminta gitu. Dan kita mohon juga supaya Yesus juga memang mendorong kita untuk berpuasa. Ya. Jadi ada satu motivasi yang lebih luhur, motivasi yang lebih tinggi, motivasi yang lebih dalam, bahwa Yesus sendiri yang meminta aku untuk berpuasa untuk mengatasi segala nafsu-nafsu badaniku, tetapi juga untuk semakin mengerti, memahami apa arti penderitaan dan salib. Ya, karena kita harus berkorban, harus kita mengatasi misalnya ngerokok atau makan makanan yang kita paling sukai, yang tak bisa tidak, kalau itu tidak ada menjadi sulit. Dan itulah karena keinginan Yesus untuk membuat kita lebih sehat, membuat kita lebih bagus, membuat kita lebih segar, membuat kita lebih mampu tidak rakus gitu kan. Itu yang saya kira yang perlu kita menjadi bahan pertimbangan, pertimbangan dan bahan sesuatu yang menjadi dasar mengapa kita harus berpuasa. Jadi Yesus lebih mengatakan bahwa kamu berpuasa ketika tidak berpuasa ketika ada mempelai, tetapi kamu akan berpuasa ketika mempelai itu diambil. Nah, ini suatu tafsiran yang tidak mudah. Apa artinya mempelai itu diambil? Nah, apa yang terjadi? Ya, apa yang seharusnya terjadi yaitu bahwa ketika mempelai itu tidak bersama kita, disitulah kita berpuasa. Artinya ketika kita mengalami kekeringan, ketika kita mengalami kegelapan, ketika kita mengalami ketidakberdayaan di dalam kehidupan ini, disitulah ya
kita berpuasa. Sebagai contoh, ketika kita berhadapan dengan penderitaan dan salib, misalnya katakanlah ada masalah dengan suami, ada masalah dengan istri, ada masalah dengan siapa saja. Disitulah kita tidak bisa dan tidak mampu untuk apa? Tidak mampu dan tidak bisa untuk mengatasi problem itu karena berada di luar kita, entah suami Anda atau istri Anda atau siapapun juga. Nah, pada waktu itulah kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri mengubah hidupnya. Disitulah saya mau berkorban untuk kebaikan orang lain. Ya, saya mau berkorban untuk orang lain menjadi lebih baik lagi. Dan itu kita lihat dalam bacaan pertama hari ini. Dikatakan bahwa kita tidak cukup hanya berpuasa dan berpuasa kurang ini dan kurang itu, tapi berpuasa untuk membebaskan orang dari belenggu dosa. Nah, ketika orang itu sedang berdosa, disitulah saya mau mengorbankan diri dan waktu saya, mengorbankan makanan saya supaya orang itu bertobat, ya, supaya orang itu menjadi lebih baik. Jadi membuat orang lain bebas merdeka dari segala belenggu karena saya mau berani berkorban. Dan itu bisa kita lihat ketika kita berhadapan dengan misalnya pengalaman ibu kita katakanlah yang berjuang, yang berdoa supaya anaknya dipuasakan, didoakan dan seterusnya supaya anaknya berhasil sukses dalam tugas-tugas dan dalam dalam misalnya ujian negara, untuk masuk kelas tertentu. Orang mau berkorban untuk orang lain supaya orang lain itu merdeka, bebas dan menjadi lebih baik. Ya, itulah yang Yesus mau mengatakan berpuasa. Jadi ketika kekeringan, kita mengalami problem, mengalami sesuatu yang sulit, di situ saya mau berkorban untuk orang lain tersebut. Melepaskan belenggu-belenggu dosa dalam diri orang lain. Semoga kita berani berkorban dan mengorbankan diri supaya orang lain selamat, bebas, baik, dan menjadi lebih baik lagi dari segala dosa dan keterikatan-keterikatan apapun. Tuhan memberkati kita semua supaya kita mendengarkan Yesus dan kita mau berkorban demi kebaikan orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh